Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan saya sangat bangga pada hari ini musyawarah daerah Soksi Jawa Barat dihadiri oleh Yang Terhormat Wakil Gubernur Jawa Barat Bapak Haji Deddy Mizwar. Tentu saya sangat juga senang, bangga karena saya selama ini penggemarnya. Saya nonton TV terutama pada saat bulan puasa setiap habis sahur. Dan itu yang paling penting, naga bonar. Sudah kubilang bujang kau jangan bertempur pula. Saya juga bangga dan bahagia bisa dihadiri musyawarah daerah ini oleh Ketua DPRD Jawa Barat, Ibu Inge Purwadewi Sundari. Saya orang Jakarta aja hafal kan, Pak Ion aja nggak hafal. Dan Pak Haris, Wakil Ketua, beserta seluruh anggota DPRD Jawa Barat yang hadir pada kesempatan ini. Saya juga bangga dan bahagia karena dihadiri juga oleh tentu Muspida, Pon Komunikasi Daerah dari Kodam, dari Polda. Terima kasih atas kehadirannya. Dan oleh Ketua KPU Jawa Barat. Ini yang paling penting. Buat teman-teman kader Soksi yang mau jadi anggota legislatif, jangan sekali-kali membuat kemarahan kepada Ketua KPU. Nanti dicoret pada saat pencalekan. Ini bahaya. Saya juga senang dan bangga bisa dihadiri juga oleh segenap ketua fraksi dan partai politik yang ada di Jawa Barat. Itu berarti Pak Ali Hasan tidak sia-sia memimpin Soksi Jawa Barat 18 tahun, tapi akrab dengan seluruh partai politik. Jadi kalau saya kemarin berkumpul bersama seluruh pimpinan fraksi dan Menteri Hukum di ruangan saya, itu adalah ajarannya Mang Ali. Saya berkumpul untuk berbicara dan memutuskan bersilaturahmi untuk teks amnesti dan undang-undang KPK. Saya juga bangga dan bahagia juga dihadiri oleh beberapa pimpinan ormas, terutama sahabat-sahabat kami Hasta Karya, dari mulai yang mendirikan yaitu MKGR dan Kosgoro, bajunya lengkap tadi, dan juga teman-teman ormas yang lain dari Pemuda Pancasila hadir juga saya lihat, kemudian dari PPM Pemuda Pancasila. Terima kasih atas kehadiran. Dan Ketua DPD Golkar sebagian di Jawa Barat yang hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian saya juga ingin menjelaskan kepada Bapak sekalian, saya bersama beberapa teman dari Jakarta. Ada Pak Misbahun. Nah, ini berdiri. Ini anggota Komisi 11, anggota Badan Legislasi. Kalau tanya soal perbankan, soal perpajakan, soal keuangan negara, tanya Pak Misbahun. Kemudian kalau Pak Lili tidak aneh lagi. Ini warga Jawa Barat, tokoh Jawa Barat, tokoh legendaris di DPR RI dari Jawa Barat. Kalau mau berdiri silakan, kalau tidak kuat lagi berdiri nggak apa-apa. Saya juga bersama Saudara Indra, Ketua Depida Soksi Sumatera Utara. Beliau Ketua Fraksi DPRD. Kemudian Gus Adi,
ini Ketua Dipidar dan anggota Komisi 4 DPR RI dari Bali. Kemudian Saudara Hussein dari Depina Soksi. Saya senang dan bangga juga dihadiri oleh pimpinan daerah dari Jawa Barat yang hadir, ada beberapa teman saya lihat. Kemudian Depicap Soksi se-Jawa Barat dan seluruh kader Soksi yang hadir pada kesempatan ini. Mengawali apa yang saya ingin sampaikan, saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian memberikan sumbangsih kepada Soksi. Bagi yang bukan Soksi, para undangan, untuk kita pekikan yel-yel Soksi. Maju terus! Maju terus! Pantang mundur, jangan maju mundur. Pak Ali Hasan dan Pak Ion, penanggung jawab acara ini, saya pada saat ini sungguh sangat merasa senang karena Pak Ali Hasan sudah mengabdikan diri di Soksi Jawa Barat, memimpin Soksi Jawa Barat selama 18 tahun. Sebagaimana tadi dikatakan, aplaus buat Pak Ali Hasan. Pak Ali ini umur 73 tahun. Tapi lihat pidatonya tadi, seperti 37 tahun. Morawai Ira Kolotna. Pak Ali Hasan ini yang memberikan jalan di Jawa Barat kepada saya untuk menjadi anggota DPR RI pada tahun 97. Pada tahun 56 saya sering ke Jawa Barat bertemu dengan Pak Ali Hasan untuk memuluskan jalan saya menjadi anggota DPR RI. Jadi pengabdian Pak Ali Hasan 18 tahun di Soksi Jawa Barat, memimpin Depidar Soksi Jawa Barat, itulah saya berumur menjadi anggota DPR RI hingga hari ini 18 tahun. Alhamdulillah tanpa jeda, jadi tidak lupa akan tugas sebagai anggota DPR. Itu tentu berkat dukungan dari seluruh Soksi Jawa Barat pada khususnya dan tentu warga Jawa Barat pada umumnya. Dan Pak Ali Hasan pada hari ini, menurut bisik-bisik ke saya, tolong teman-teman jangan disampaikan kepada yang lain. Menyampaikan kepada saya tidak mau lagi ketua umum, menjadi ketua Soksi Jawa Barat. Sudah bosan saya. Beliau sekarang ini wakil ketua umum Depina Soksi bersama saya di Jakarta. Yang paling takut oleh saya, Pak Ali Hasan meninggalkan Soksi Jawa Barat adalah ini tugas buat Pak siapapun nanti yang akan dipilih, atau ibu bisa juga. Yang paling takut selama ini kalau ada acara di Jakarta yang saya pimpin, biasanya untuk mobilisasi massa itu saya menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Ali Hasan. Saya tutup mata, kata Pak Ali Hasan, beres itu, maju terus, kata Pak Ali Hasan. Dan alhamdulillah terakhir kemarin ulang tahun Partai Golkar ke-51 sengaja dilakukan di kantor DPP Golkar, di halamannya disulap menjadi gedung. Supaya apa? Supaya menyatakan kepada seluruh warga Indonesia, citizen di Indonesia, bahwa Golkar itu sekarang menuju persatuan yang sebenar-benarnya. Mungkin alhamdulillah ada titik terang pada Desember yang akan datang. Ini jawaban pertanyaan buat Pak Ali Hasan tadi. Insya Allah acara kemarin adalah satu simbol bahwa Golkar akan bersatu dan utuh kembali. Tidak ada Golkar A, tidak ada Golkar B. Nanti akan bersatu pada Desember ini. Maju terus. Golkar. Dasar luar biasa. Mohon maaf kalau ibu ini mohon maaf. Tutup telinganya. Jadi untuk seluruh kader Soksi yang
tentu memberikan pilihannya kepada Golkar. Jangan khawatir, Golkar akan bersatu dan tidak ada pemilahan ini Golkar A, Golkar B, Golkar Ancol atau Golkar Bali. Tidak. Kita semuanya harus bersatukan. Selaku ketua fraksi, saya sudah buktikan bahwa Golkar itu satu. Yang kemarin ada istilah ISIS, bukan ISIS teroris, ikut sana ikut sini. Ada istilah susu, sana untung sini untung. Nah itu semua tidak ada. Kita sekarang harus kita bikin kosong-kosong lagi. Kita pernah berbuat kesalahan, kita seluruh manusia pasti berbuat kesalahan. Hanya satu, kita harus selalu memaafkan orang lain. Dan Tuhan Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pemaaf. Dan kita manusia harus mampu memaafkan teman-teman yang waktu itu berada di jalan yang kurang benar. Menurut kita, menurut mereka bisa jadi itu pilihan yang paling benar. Kebenaran itu tidak ada yang mutlak di dunia. Itu persepsi kita. Saya bisa mengatakan Bali benar. Teman-teman Ancol bisa mengatakan Ancol yang paling benar. Kebenaran itu dalam konteks apalagi politik relatif, tergantung kepentingan dan tergantung lingkungan yang mempengaruhi kita. Jadi saya tidak mau memutlakkan pendapat saya dan pilihan saya pada saat itu bahwa Golkar Bali benar. Dan saya juga minta kepada teman-teman yang kemarin memilih Ancol juga untuk mengatakan bahwa Ancol lah paling benar. Tidak boleh. Tidak ada yang mutlak. Kemutlakan hanya milik Tuhan, kira-kira begitu. Dan untuk itu tidak ada alasan untuk tidak bersatu kita kembali. Golkar yang setahun ini dirundung musibah besar. Baru kali ini partai ini mau dikorek-korek oleh satu ambisi kader-kadernya, sehingga nyaris partai ini berantakan. Untung setahun ini cepat disadari oleh semua pihak. Dan saya lihat, jangan khawatir, para pimpinan di Jakarta sudah menyadari itu. Dan lebih penting mereka sudah capek. Gelut capek kali, gelut capek. Gelut terus, itu ibarat pegulat, energinya sudah habis. Jadi kalau mukul, ya pukulan kosong semua. Ujungnya ngaplek. Dua-duanya ngaplek. Terutama kantongnya. Dipikir main politik nggak pakai encis, kan pakai encis. Jadi karena pakai encis, kantong kempes. Ya itulah, terutama dalam demokrasi liberal. Uang adalah satu hal yang penting. Yang penting adalah caranya mendapatkan uang itu dan bagaimana menyalurkannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seorang Obama, ya senator baru pertama kali, pernah kalah. Ya untuk ukuran seorang senator di Amerika, miskin, politikus miskin. Hillary, istri Presiden Amerika 2 periode. Ini cerita konvensi Partai Demokrat. Kemudian gubernur, istri gubernur 2 periode. Senator, pengacara terkenal dan dibayar mahal. Artinya kantongnya terbatas. Tetapi karena uang pribadinya banyak keluar dan pinjam bank, tentu ada keterbatasan. Sementara Obama yang miskin itu tapi memberikan harapan kepada seluruh Amerika untuk diberikan kepercayaan memimpin Amerika. Dan di Amerika orang yang dapat sumbangan dari rakyat lebih banyak biasanya yang terpilih. Pada saat itu Obama dapat sumbangan ada yang $10, $30, $40, tapi seluruh warga Amerika berbondong-bondong membantu Obama. Ujungnya
Obama adalah calon presiden Amerika yang paling kaya untuk mendapatkan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, seluruh rakyat Amerika. Dan Obama buktinya terpilih. Artinya bagi para politisi, walaupun menjadi politikus miskin, tidak apa-apa asal Anda semua memberikan satu harapan kepada rakyat yang akan memilih bahwa Anda akan mampu memimpin dengan amanah dan memberikan harapan dapat mensejahterakan mereka. Saya untuk memberikan sekedar penjelasan kepada teman-teman yang mau ikut pilkada tapi tidak punya uang. Tidak usah khawatir dan kecil hati. Artinya kalau Anda dapat memberikan harapan kepada rakyat, banyak rakyat yang akan membantu Anda yang akan menjadi pemimpin di daerah tersebut. Pak Ali Hasan, saya selaku ketua umum menitipkan kepada musyawarah daerah ini untuk dibahas satu program yang paling penting untuk tentu mensejahterakan rakyat Jawa Barat. Soksi hadir harus eksis. Soksi ada harus eksis. Dan kita tahu organisasi ini sekarang ormas banyak sekali, sehingga Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur banyak harus memberikan bantuan, kan begitu, dimasukkan dalam APBD. Tetapi ormas juga yang terdaftar itu banyak juga yang istilah saya wujudul kadami, wujud ada tapi tiada, papan nama ada tapi kegiatan dan kaderisasinya tidak ada. Saya tidak mau Soksi Jawa Barat seperti itu, dan saya percaya kepada siapapun nanti yang terpilih setelah 18 tahun diwariskan oleh Pak Ali Hasan, karena Pak Ali Hasan sudah menyatakan tidak mau lagi, kapok katanya. Saya menitipkan satu program di tengah-tengah kondisi kita Indonesia sekarang ini. Pada Desember 2014 yang lalu, ekonomi di dunia diprediksikan akan mengalami pelambatan, dan tepat terjadi pada 2015 ini. Kita tahu Cina yang sangat besar, raksasa ekonomi dunia sekarang ini setelah Amerika Serikat, juga mengalami pelambatan, turun. Eropa semua turun, Jepang turun. Tentu Indonesia juga suka ataupun tidak mengalami pelambatan dan penurunan itu, kecuali Amerika yang sekarang mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Celakanya Amerika mengalami kenaikan, banyak negara berkembang itu pasti kena dampak. Mata uang kita betul-betul terancam oleh meningginya dolar Amerika. Nah, untuk Soksi Jawa Barat, keadaan ini harus antisipasi benar agar masyarakat Jawa Barat dapat diantisipasi tidak atau terkurangi, terutama keadaan daya belinya yang juga menurun. Itu yang harus benar-benar dipikirkan oleh program kerja di Soksi Jawa Barat. Kita pada saat yang lalu ada krisis, pada zaman Pak SBY ada BLT, kemudian pada masa Pak Habibie juga ada. Saya mendorong benar kepada pemerintah agar juga pada saat ini juga dipikirkan satu program seperti itu. Makanya saya dengan teman-teman di Jakarta, seluruh fraksi berkumpul kemarin di ruangan saya, hanya satu ingin agar undang-undang teks amnesti segera kita selesaikan supaya APBN kita tergolong, dan dengan demikian nanti akan banyak program pembangunan, terutama yang bantuan langsung bagi masyarakat yang terkurangi kemampuan daya belinya. Kita ingin dengan teks amnesti itu, maka anggaran pembangunan yang kemungkinan
bisa kurang atau defisit sekitar 250 triliun dapat diatasi nanti oleh teks amnesti ini. Saya sudah menyampaikan kepada Presiden, kepada Bapak Presiden, agar nanti untuk pendapatan dari pajak dari teks amnesti itu dialokasikan untuk bantuan langsung, tetapi bantuan langsungnya harus program padat karya. Misalnya bekerjasama dengan tingkat 2, pemerintah tingkat 2, tingkat 1, program bagi penyehatan lingkungan, kemudian mengatasi sungai yang kotor, lingkungan yang kotor. Nanti dipekerjakan masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak agar mendapatkan semacam upah dari pekerjaan mereka itu. Dan itu dianggarkan oleh APBN, oleh APBD tingkat 1 dan tingkat 2, agar tadi kemampuan daya beli masyarakat dapat diatasi oleh kita di tengah-tengah dunia yang ekonominya sedang melambat ini. Untuk mengatasi itu, karena itu adalah program pemerintah, tentu Soksi pada posisi membantu program tersebut. Soksi harus menginisiasi satu program UMKM terutama, karena UMKM ini adalah satu program yang benar-benar dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang sesungguhnya. Siapapun yang mau jadi gubernur, mau jadi bupati, menjadi presiden, sebenarnya kalau jeli, kelola, prioritaskan kelola, bina UMKM di Jawa Barat misalnya, atau di kabupaten-kabupaten, yakin saya calon tersebut akan terpilih, tentu dengan keikhlasan. Karena sekarang ini pemimpin yang dipilih oleh rakyatnya adalah para pemimpin yang modal utamanya nomor 1 adalah keikhlasan. Kalau nggak ikhlas, curiga, pasti nggak bakal dipilih oleh rakyat. Apalagi tukang catur, pasti nggak dipilih. Terima kasih, selamat buat Pak Aliasan, kepada Pak Yod. Terima kasih sebagai ketua penyelenggara. Saya yakin Pak Aliasan ini mungkin karena banyak baca buku Lee Kuan Yew, ya biografinya Lee Kuan Yew, regenerasi di Singapura itu berjalan dengan sangat baik, mulus, sehingga politik stabil, ekonomi stabil karena regenerasinya berjalan dengan baik. Dari Lee Kuan Yew kepada BJ Lee berlangsung dengan aman dan tertib, tidak mengeluarkan biaya yang besar, sehingga biayanya untuk mensejahterakan rakyat Singapura di sana. Dan saya ingin biayanya jangan besar untuk keluar dalam konteks regenerasi itu, karena itu money politik, haram hukumnya, tidak boleh. Saya kira regenerasinya pola dari Lee Kuan Yew kepada BJ Lee itulah yang terbaik menurut kita. Selamat, terima kasih. Maju terus, maju terus. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.